Kenalkan, saya Yunidar, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Bengkulu. Pada saat ini saya sedang bersama Rani, salah satu siswa di SMA Negeri 9 Kota Bengkulu, kelas 11. Jadi Rani bersedia untuk Mbak wawancara ya. Rani, apakah menyukai pelajaran biologi? Nah, sukanya itu dengan alasan apa, Rani? Soalnya materinya menarik, kemudian guru yang mengajar mungkin asing. Jadi kalau gurunya asik, materinya juga asik. Selain itu pernah tidak menyukai pelajaran biologi? Pernah. Dengan alasan? Sulit memahami materinya. Oh, ada beberapa materi yang sulit ya. Contohnya apa? Sistem belajar, sistem pencernaan ya, sistem ekspresi dan lain-lain. Kalau menurut Rani pribadi, agar pembelajaran biologi itu terasa menyenangkan, Rani suka belajar dengan apa? Apa dengan disajikan video atau PowerPoint atau bagaimana? Oh, kalau Rani sendiri dia sukanya kayak belajar gunain PPT atau kayak video pembelajaran. Oh, video pembelajaran, jadi lebih interaktif ya, tidak terpaku dengan buku Belajar. Kemudian dapatkah saudari Rani ini menjelaskan makna yang Anda mendapatkan dari materi dalam kehidupan sehari-hari? Jadi misalkan Ibu menjelaskan materi sistem pencernaan, kira-kira bisa nggak Rani mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari atau memaknai kalau belajar itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Bisa ya, karena biologi ini sangat dekat dengan kehidupan kita ya Rani. Kemudian kalau dari segi orang tua, kira-kira orang tua Rani biasanya menanyai Rani mengenai prestasi di sekolah atau tidak? Karena Rani itu ibunya ngajar di sini tapi beda pelajaran, tapi ibu masih tetap nanya sama saya. Jadi masih aktif tanya kepada Rani ya, tentang progres prestasi Rani di sekolah. Kalau misalkan menanyai PR, tugas itu orang tuanya ada nggak? Enggak nanya lagi, soalnya Rani sering bikin PR, jadi orang tua udah tahu Rani tuh harus bikin PR. Tapi tetap memantau ya orang tuanya ya. Sepertinya apa lagi ya? Kalau misalkan orang tua Rani, apakah selalu hadir dalam rapat pertemuan sekolah atau tidak selalu hadir? Karena tadi kebetulan guru di ISMI. Iya. Jadi antara orang tua dengan Rani masih sering bekerja sama dalam memantau proses Rani ya di sekolahnya. Sepertinya itu saja pertanyaan dari Mbak. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga semakin semangat belajar biologi, semangat terus. Mbak ucapkan terima kasih ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Ibu akan mewawancarai. Boleh perkenalkan namanya Nak, siapa? Ya, Erlangga. Nah, di sini Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama ini berkaitan dengan biologi. Sejauh mana sih pengalaman Erlangga belajar biologi? Sejauh ini Kalau menurut Erlangga apa sih kelemahan dalam mata pelajaran biologi ini misalnya? Soalnya dikencangin ya. Kemudian mana yang lebih signifikan menambah pengetahuan tentang biologi itu, belajar di rumah atau belajar di sekolah melalui penjelasan? di sekolah. Kemudian menurut Erlangga, apakah biologi bisa dipelajari tanpa guru? Kayaknya susah kalau belajar sendiri, harus pakai guru dijelaskan. Kalau menurut Erlangga, media pembelajaran itu apakah sangat diperlukan? Karena apa? Kalau diberikan kesempatan oleh guru untuk memilih media pelajaran, kira-kira media pelajaran apa yang paling efektif? Apakah media pelajaran secara online atau offline kira-kira? Yang efektif Offline, berarti langsung. Di kelas 11 kan ada beberapa materi biologi yang sudah dipahami, misalnya ekspresi, reproduksi,
Kalau menurut Erlangga, materi apa yang sangat membutuhkan media pelajaran? Kemudian di sini ibu mau bertanya tentang peran orang tua ya, sedikit ya. Yang pertama itu boleh ibu bertanya apa pekerjaan, kalau misalnya berkenan untuk dijawab, tapi kalau enggak apa-apa. Pekerjaan orang tua Erlangga apa? Dua-duanya? Saya PNS, guru Guru PAUD. Kemudian, apakah orang tua dan Erlangga itu suka melakukan diskusi atau membicarakan mengenai pelajaran di sekolah? Misalnya kalau udah sampai rumah, apakah sering ditanya bagaimana apa pelajaran hari ini? jarang. Apakah orang tua Erlangga itu sering atau selalu hadir dalam pertemuan atau rapat orang tua di sekolah? Selalu hadir. Itu selalu menyempatkan ya. Apakah orang tua Erlangga pernah menanyakan kabar atau kegiatan Erlangga di sekolah tadi? Pernah, tapi jarang. Kadang-kadang. Kemudian jika orang tua Erlangga jarang atau tidak pernah bertanya tentang kegiatan, mengapa orang tua Erlangga seperti itu? Apakah ada kesibukan atau apa? Menurut Erlangga, apakah proses belajar di sekolah itu perlu diketahui oleh orang tua? Perlu ya. Apakah kepedulian orang tua itu juga mempengaruhi proses belajar Erlangga? Kemudian kira-kira materi pernah nggak Erlangga terlibat masalah-masalah di sekolah, terutama di pelajaran biologi? Kira-kira pernah nggak? Ada masalah nggak? Kemudian apakah kebiasaan belajar Erlangga gimana? Kebiasaan belajar, biasanya belajar kayak gimana? Metode belajarnya itu misalnya, metode cara belajar Erlangga itu biasanya dengan apa? Misal mencatat atau dengan menonton video di YouTube. Enggak dicatat. Kalau ujian gimana? Sistem kebut semalam atau sudah dicicil jauh-jauh hari? Diingat. Lebih suka belajar dengan tipe guru yang seperti apa? Guru yang misalnya tipe guru yang aktif, atau tipe guru yang textbook, atau tipe guru yang berinovasi atau kayak gitu. Kalau mata pelajaran kesukaan Erlangga apa? Jujur nggak? Penjas. Apakah pernah bosan dalam mengikuti pelajaran? Oh, terlalu bersemangat. Oke, itu aja sih. Kemudian terima kasih ya Erlangga sudah membantu Ibu dalam mengambil data tentang wawancara ini. Semangat belajar, kemudian jangan lupa tingkatkan belajarnya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan diri dulu, Teteh? Kenalkan, nama saya Mika Storus Pane, Iya, dari kelas. kelas 11 IPA 2. Jadi siang hari ini mau minta sedikit waktunya, Ibu mau sedikit wawancara kepada Mikael, nggak apa-apa kan? Ya, Bu. Jadi kebetulan kan Ibu ini pengampu guru mata pelajaran biologi. Jadi Ibu mau nanya seputar pelajaran biologi. Jadi kalau untuk pelajaran biologi itu sendiri, kira-kira Mikael itu ada kesulitan nggak dalam belajar biologi? Kesulitannya itu, Bu, misalnya nih, Bu, kalau dalam tumbuhan itu atau hewan itu, Bu, banyak nama-namanya, sulit mengapalnya, terus sulit juga mengartikannya, Bu. Gitu, Bu. Kalau misalnya dalam mempelajari khususnya biologi itu biasanya suka lewat apa? Suka offline kah, di dalam kelas atau belajar lebih belajar sendiri di rumah atau Offline kalau di kelas. Ibu lebih mengerti kalau misalnya ada guru yang mengajarkan. Iya, Bu. Kalau belajar sendiri itu
pembelajaran dilakukan guru. Ada lewat PPT, bisa juga lewat pembelajaran, ada juga yang ceramah atau menggunakan buku. Nah kira-kira kalau UKM sendiri yang lebih mudah dipahami itu yang seperti apa? PPT atau video Bu, karena bisa langsung merasakan kan apa yang sedang dipelajari gitu Bu. Kalau tadi kelas 11 kan ya? Ya Bu. Nah kalau untuk materi biologi di kelas 11 yang paling sulit kira-kira menurut Mikael apa? Penyakit-penyakit terus nama-nama ilmiahnya tuh Bu. Harus bisa dihafal. Ya Bu. Kalau untuk yang materi-materi kayak sistem ekspresi itu mudah. Udah Bu. Kalau Mikael sendiri secara pribadi, kalau kebiasaan belajarnya seperti apa? Di rumah atau di sekolah Bu? Di rumah dan di sekolah? Kalau di sekolah sih itu metode fokusan saya itu cukup 15 menit tapi itu berkualitas Bu. Kalau banyak-banyak belajar tuh buat pusing Bu, terus juga buat jenuh kan belajar terus tapi nggak ada yang hasilnya yang Kalau di rumah, sering dibaca lagi nggak kira-kira pelajaran-pelajaran? kalau lagi nggak ada ngapa-ngapain baca Bu, terus ngerjain tugas ya. Kalau misalnya ujian, itu sistem belajarnya gimana? Sistem kebut semalam Bu. Maksudnya kayak, Iya Bu. tapi itu masuk nggak kira-kira? Masuk Bu. Kalau misalnya pembelajaran di sekolah, terutama di kelas yang biologi, sering bosan nggak ya? Kalau udah mulai ribut sih udah bosan kan, apalagi udah masuk nama-nama yang ilmiah susah, buat susah juga Bu. Jadi lebih, kalau misalnya sudah lumayan terlalu banyak materi, itu cepat bosan. Iya Bu. Kalau misalnya kira-kira ada solusi nggak supaya mengatasi kebosanan itu? Itu sih ngasih materinya dikit tapi berkualitas Bu. Gak usah panjang-panjang tapi nggak berkualitas kan. Jadi jangan terlalu banyak penyampaian materi, Iya. lebih ke contoh-contoh, video-video gitu ya. Iya Bu. Kalau selama di sekolah di pelajaran ada masalah nggak selama ini? Gak ada sih Bu. Sama teman-teman atau Oke Bu. kalau belajar di kelas nyaman. Untuk pembelajaran ibu rasa itu aja pertanyaannya. Tapi ada sedikit tambahan dari ibu. Kalau ibu boleh tahu, kalau misalnya orang tua di rumah, misalnya Mikael lagi belajar atau apa, pernah nggak misalnya diskusi atau tanya jawab sama orang tua tentang bagaimana sekolah hari ini? Itu pernah nggak kayak gitu? Pernah Bu. Jadi orang tua di rumah juga mendukung gitu ya Iya Bu. proses belajarnya. Kalau misalnya pernah nggak ada orang tua nanya misalnya mau les tambahan atau apa itu ada nggak? Pernah Bu. Jadi orang tua menawarkan juga untuk tambahan belajar. Kalau misalnya ada acara-acara pertemuan di orang tua di sekolah, itu orang tua biasanya datang atau tidak? Kadang datang kadang enggak Bu. Oh kadang datang kadang enggak. Kalau nggak datang itu kenapa biasanya? Pekerjaan kita sibuk di rumah. Kalau ibu boleh tahu pekerjaan orang tua bagaimana? Pendeta sama ibu rumah tangga. Jadi kalau memang misalnya orang tua bisa datang pasti datang. Jadi kalau misalnya memang ada urusan atau kesibukan mungkin nggak datang seperti itu. Tapi kalau untuk di rumah proses belajar mengajar ataupun proses belajar di sekolah itu orang tua selalu dukung. Iya Bu. Kalau dalam satu hari Mikael belajar selama berapa jam kira-kira? Selain di sekolah ya? Palingan 15 menit Bu. Itu cuma baca-baca ngulang. Kalau saya lagi belajar itu bisa sambil dengar musik atau nonton ya atau fokus. Dengar musik kalau kadang bosan baca kan dengan musik. Jadi sambil dengar musik. Iya. Ibu rasa cukup menjadi pertanyaan dari ibu. Terima kasih atas waktunya Mikael. Baru sama-sama. Siang. Siap. Iya. Udah Bu. Udah Bu. Lagi ini kekecilan. Ya udah. Udah nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sebelumnya perkenalan diri ya. Nama Ibu Alisa Fatona Rahmawati. Di sini Ibu izin untuk mewawancarai Ibu. Nah sebelum itu Ibu mau kenal dulu siapa nama Anda? Nama saya Rehan Siagian. Rehan Segiar. Oke Rehan. Di sini Ibu mau mewawancari Rehan mengenai materi biologi dan kemudian peran orang tua Rehan. Nah awalnya Ibu wawancarai tentang materi biologi dulu ya. Nah Ibu mau tanya sekarang, Rehan tertarik nggak pelajaran biologi? Tertarik Bu. Tertarik. Alasannya kenapa tertarik? Alasannya karena itu dibutuhkan dalam kehidupan. Kemudian selain kehidupan apa lagi? Tertarik Kesehatan. Nah, kemudian
nggak hal yang nggak buat tertarik pada pelajaran biologi? Ada kok. Ini kok apa materi yang tidak nyambung dengan aku. Oh, materi yang tidak nyambung. Iya. Salah satunya materi apa? Pola. Kurang terjepit loh. Apa itu? Materi saraf. Iya, saraf. Saraf. Kenapa tertarik materi saraf? Nah, Karena apa? tahu pasal ini. Karena susah. Iya, susah yo, sulit dipahami yo. Yo, kan banyak uratnya yo. Ya, ya saraf itu memang banyak karena sistem koordinasi ya kan. Yo. Nah kemudian ini selain itu, kalau misalnya belajar biologi, Rehan paling suka lihat video atau diskusi sama kelompok gitu. Ada video suka. Lihat video suka. Kemudian kalau diskusi kelompok suka nggak? Suka juga. Yo. Suka juga. Tapi kalau kelompoknya nyambung. Yo. Pokoknya nyambung. Kalau misalnya kelompok nggak nyambung, kalau kelompok nggak nyambung seperti apa? Dia tuh kira nak harus ikuti kecek buku di mau. Oh, jadi kayak harus gitu ya. Yo. Kemudian kita langsung ke peran orang tua aja ya. Yo. Nah, di sini aku mau tanya mengenai kalau di rumah, apakah orang tua Rehan sering menanyakan kayak pelajaran mengenai gimana kamu di sekolah? Pernah nggak? Pernah. Itu waktunya kapan biasanya nanya? Balik sekolah. Pulang sekolah. Waktunya malam, siang, Ini tuh malam yo. Malam. Waktu makan malam. Jadi sering ya. Di rumah, apakah orang tua Rehan sering menanyakan kayak pelajaran mengenai gimana kamu di sekolah? Pernah nggak? Pernah. Itu waktunya kapan biasanya nanya? Balik sekolah. Pulang sekolah. Waktunya malam, siang, Ini tuh malam yo. Malam. Waktu makan malam. Jadi sering ya. Kemudian kalau misalnya nih ada kegiatan di sekolah, kemudian orang tua disuruh datang, orang tua Rehan datang nggak? Datang terus. Syukur ya. Nah kemudian apakah di rumah ada bimbingan belajar? Oh, tidak ada. Yo. Nggak ada. Jadi nggak ada. Jadi kalau belajar cuma khusus di sekolah aja. Iya. Jadi nggak ada tambahan bimbingan Tidak belajar. ada. Nah coba kalau di rumah ada nggak sih peraturan yang dibuat orang tua, misal kamu harus dapatkan nilai sempurna atau nilai 8, atau kalau misalnya nggak dapat nilai 8 kamu dimarahin, enggak? Aturan seperti itu. Asal galak sekolah yo. Jadi asal Rehan mau sekolah, mengikuti aturan sekolah, Iya. jadi nggak ada peraturan yang di rumah, jadi orang tua nggak marah seperti itu. Ada nggak yang ini dikatakan sama orang tua? Kayak perasaan Rehan ingin sampaikan ke orang tua. Tahu perasaan apa ya tahu. Coba kalimat apa yang ingin Rehan sampaikan ke orang tua? Cepat kayo. Kemudian Tahu. coba itu aja. Kemudian coba ucapkan rasa terima kasih kepada orang tua. Ucapkannya kemana? Ucap ke sini. Ke sini boleh. Ke sini. Iya. Aku lah. Apa? Aku lah ucapkan terima kasih ibu ya. Terima kasih kepada ibu aja. Ayahnya? Nah, ya juga yang sudah banting tulang. Oke, cuma itu aja. Baik. Terima kasih Rehan atas waktunya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana minum waktu ini? 2, 3 action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Alisa Fatima Rahmawati. Di sini Ibu mewawancarai kamu untuk mengenai tugas kuliah Ibu pada mata kuliah di saintifik. Nah, sebelumnya di sini Ibu mau kenal dulu siapa nama Anda? Nama saya Raihan Fadila Hati. Saya berasal dari kelas 11 IPA 1. Minta tolong boleh suaranya agak dikencangin ya, karena sepertinya nggak kedengaran. Terima kasih. Nah, pertama Ibu mau menjelaskan dulu, menanya dulu mengenai materi biologi ya kan? Jadi di sini Ibu mau nanya apa yang membuat Raihan tertarik mengenai pelajaran biologi? Menurut saya biologi itu Bu, pelajaran yang menarik lah Bu. Menarik, karena apa? Karena pelajaran itu membahas tentang diri kita, lingkungan sekitar, Apa ada sih? dan ya bahkan di lingkungan sekitar ada yang lebih kecil yang dulu kita bisa lihat.
Jadi pelajaran biologi itu menurut Rehan dia mempelajari mengenai lingkungan sekitar gitu ya. Jadi kehidupan nyata kita. Kemudian apa yang membuat Rehan tidak tertarik mengenai pelajaran biologi? Mungkin bahasanya, bahasa Kemudian kalau dari segi guru atau materi pelajaran, secara materi untuk tanpa guru bisa dipahami, tapi lebih baik ada lebih. kemudian jadi secara garis besar Rehan suka nggak belajar biologi? Ya, lumayan. Lumayan suka ya. Nah kemudian saat ini belajar biologinya mengenai materi apa? Ini tentang sistem koordinasi, Kemudian sistem saraf dan sistem indera dan sistem hormon. nanti sekarang suka nggak belajarnya? Sudah. Karena apa? Ya lumayan menarik. Lumayan menarik ya. Di dalam ternyata kan di dalam otak itu kan yang dinilai ternyata itu memang Benar. Jadi kayak biologi itu lekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya, dekat dengan tubuh kita seperti itu. Jadi kita mempelajari secara langsung secara realnya. ya Kemudian jadi ya, kalau belajar biologi, Rehan lebih suka kolaborasi sama teman atau dijelasin sama guru atau lihat video di belajar? mungkin melihat guru Jadi dijelasin sama guru. ya Lebih suka jelasin ya dibandingkan Rehan untuk melihat video langsung atau nah kalau misalnya itu mungkin kurang mengerti. Jadi kalau dengan siapa? kurang mengerti kan bisa gurunya. Kalau ibu tanya, nilai biologi Rehan cukup baik. Untuk semester ini, untuk semester kemarin Kita lanjut ya mengenai peran orang tua nih. Yang pertama ibu nanya, apakah orang tua Rehan suka melakukan diskusi sama Rehan mengenai mata pelajaran misalnya kayak, Rehan gimana nih belajarnya hari ini ada nggak?" ya mungkin orang tua melihat kondisi saya bisa. misalnya kondisi saya lagi misalnya juga terlalu capek mungkin mereka baru Tapi ada ya, ada diskusinya ada. Ya, walaupun nggak intens tapi ada diskusi ya. Mulai ya. Nah kemudian ibu tanya kalau misalnya di sekolah ada kegiatan misalnya kayak rapat orang tua, komite, kemudian kalau misalnya ngambil rapot itu Rehan orang tua sering datang. mungkin orang tua akan usahakan soalnya ibu juga guru saya mungkin bisa. Jadi selama ini datang ya. Nah kemudian kalau di rumah ada nggak orang tua memfasilitasi Rehan kayak bimbingan belajar tambahan? Karena ini orang tua saat ini belum perlu banget jadi nggak kayaknya fasilitasnya ya mungkin untuk cari sendiri Main HP, gitu, Ya. laptop. HP laptop Tapi kalau yang untuk les belum ya? belum. Nah kemudian coba ceritakan ke ibu deh aturan apa yang ada di rumah. Kayak misalnya mengenai pelajaran, misalnya Rehan harus dapat nilai 10 atau Rehan harus dapat nilai tuntas, kalau enggak nanti menghukum atau enggak gitu aturan. Jadi, aturan di rumah tuh sebenarnya nggak terlalu ketat, malah justru sangat longgar soalnya ya pokoknya kalau kata orang tua tuh nggak perlu nilai tinggi, yang penting ilmu itu harus dapat. Baik. Jadi ya nggak perlu nilai tinggi, yang penting kamu belajar sungguh-sungguh di sekolah gitu. Berarti nggak ada tuntutan yang lebih ya dari orang tuanya ya. Nah kemudian coba berikan satu apa ya kata-kata loh untuk orang tua, kata terima kasih atau kata sayang, coba utarakan ke orang tua.